Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dimanapun Ananda berada, senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dalam pembelajaran IPA bersama Ibu Nurul Dina Evita. Pembelajaran kita kali ini masih mengenai sistem 5 kingdom. Kali ini Ibu akan membahas mengenai kingdom Plantae atau dunia tumbuhan. Kingdom Plantae atau dunia tumbuhan dibedakan menjadi 3 kelompok. Kelompok lumut atau Bryophyta, kelompok paku atau Pteridophyta, dan kelompok tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Tumbuhan lumut dikelompokkan menjadi Hepaticopsida, lumut daun atau Bryopsida, lumut tanduk atau Ceratopsida. Gambar dari ini dia. Ini adalah lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk. Diperhatikan gambarnya, jadi ketika ditampilkan soal untuk pertanyaan menjelaskan tentang gambar, ya, Anda akan dapat mengetahui dengan mudah. Selanjutnya mengenai tumbuhan paku. Tumbuhan paku pun dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Paku purba, paku kawat, paku ekor kuda, dan paku sejati. Gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari jenis paku purba. Kemudian ini adalah jenis paku ekor kuda. Artinya paku ekor kuda ini ada beberapa jenis juga ya. Kemudian ada paku kawat, contohnya seperti ini. Kemudian paku sejati. Nah, inilah mungkin jenis paku yang paling Anda kenal ya. Karena paling banyak di sekitar kita itu dijadikan sebagai sayuran. Ya. Selanjutnya, untuk Spermatophyta atau tumbuhan berbiji, itu dibedakan menjadi 2 kelompok, tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup. Nah, ini gambarnya ya. Ini untuk Angiospermae ya, dan ini untuk Gymnospermae. Selanjutnya, pengelompokan tumbuhan berdasarkan morfologi atau susunan tubuh. Dibedakan menjadi 2, tumbuhan berpembuluh atau Tracheophyta dan tumbuhan tidak berpembuluh atau Talophyta. Tumbuhan berpembuluh artinya tumbuhan yang memiliki berkas pengangkut dan sudah dapat dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Artinya perbedaan antara akar, batang, dan daunnya jelas. Yang termasuk tumbuhan berpembuluh itu adalah tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji. Sedangkan tumbuhan tidak berpembuluh artinya tumbuhan yang tidak memiliki berkas pengangkut dan antara akar, batang, dan daunnya belum dapat dibedakan. Contohnya adalah kelompok tumbuhan lumut atau Bryophyta. Kemudian, persamaan antara tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Pertama, memiliki spora. Ya, jadi, lumut dan paku memiliki spora. Kemudian, berkembang biak dengan cara vegetatif dan generatif. Dengan cara vegetatif artinya berkembang biak dengan cara tidak melalui perkawinan. Sedangkan generatif itu adalah berkembang biak dengan melalui perkawinan. Selanjutnya, tumbuhan lumut dan paku memiliki klorofil dan mampu berfotosintesis. Karena adanya klorofil sehingga tumbuhan ini dapat berfotosintesis. Habitatnya sama berupa tempat yang lembab. Diperhatikan struktur dari tumbuhan lumut. Nah, ini dia. Jadi tadi tumbuhan lumut belum bisa dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Itu yang membedakan ya antara lumut dengan paku. Ini adalah rhizoid ya. Kemudian ada 2 bagian gametofit dan bagian sporofit. Coba dibandingkan dengan struktur tumbuhan paku.
Nah, ini struktur tumbuhan paku, jelas ya. Ini adalah rizoid atau akarnya, kemudian rizoma atau rizom atau batangnya, kemudian ini adalah daun. Oke, ini adalah daunnya. Nah, pada saat daun masih muda, itu daunnya dalam kondisi atau dalam keadaan menggulung. Ini adalah daun muda ya pada paku, ya. Itu menggulung pada saat masih muda. Kemudian bagian permukaan bawah dari daun itu banyak terdapat kotak spora atau dikenal istilahnya namanya sorus ya. Jadi ini semua adalah kotak spora ya, kotak spora. Untuk tumbuhan berbiji atau spermatopita. Nah, dibedakan menjadi dua, tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae dan tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Tumbuhan berbiji terbuka cirinya ya, biji berbiji telanjang. Kenapa dikatakan telanjang? Karena tidak dibungkus oleh daun buah. Alat reproduksinya itu namanya strobilus. Strobilus, ada strobilus jantan dan ada strobilus betina. Batangnya besar dan berkambium. Kemudian akarnya ada yang berakar tunggang dan ada yang berakar serabut. Daunnya selalu hijau, terus sempit, tebal, dan kaku. Untuk tumbuhan berbiji tertutup, cirinya, contoh dari tumbuhan berbiji terbuka itu adalah melinjo. Jadi yang dibikin kerupuk melinjo ya. Nah, itu melinjo. Kemudian ada pakis haji, seperti gambar yang sebelumnya. Untuk gymnospermae itu pakis haji. Kemudian damar. Selanjutnya untuk tumbuhan berbiji tertutup, cirinya, biji berada dalam struktur yang tertutup oleh daun buah. Terus daun buah dikelilingi oleh alat khusus yang membentuk struktur pembiakan yang disebut bunga. Jadi pada tumbuhan berbiji tertutup, alat reproduksinya itu adalah bunga. Selanjutnya, tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae dibedakan menjadi dua, yaitu tumbuhan berkeping satu atau monokotil. Mono artinya satu ya. Jadi monokotil itu adalah tumbuhan berkeping satu. Dan tumbuhan berkeping dua atau dikotil. Ciri tumbuhan monokotil. Ya, memiliki satu keping daun lembaga. Berakar umumnya berakar serabut, walaupun ada beberapa tumbuhan monokotil yang berakar tunggang pada saat perbedaan cara perkembangbiakan ya. Kemudian batang tidak berkambium. Saya jelaskan dulu. Ada yang berakar serabut dan ada yang berakar tunggang. Contoh misalnya kangkung. Kangkung ketika ditanam dari biji dia akan berakar tunggang. Kemudian batangnya tidak berkambium. Terus berkas pembuluh pengangkutnya tersebar, artinya antara xilem dan flumnya tersebar merata. Ya. Tulang daun sejajar atau melengkung. Kelopak bunga pada umumnya kelipatan 3. Contohnya itu adalah jagung, tebu, dan masih banyak lagi contoh yang lain. Selanjutnya tumbuhan berkeping 2, cirinya. Ya. Jadi dia memiliki 2 keping daun lembaga. Berakar tunggang, batangnya berkambium, jadi jelas perbedaannya ya. Terus tulang daunnya menjari atau menyirip. Berkas pengangkutnya tersusun dalam satu lingkaran. Kelopak bunganya kelipatan 4 atau 5. Atau bagian bunganya kelipatan 4 atau 5. Contoh diantaranya mangga dan kacang tanah. Untuk lebih jelas, bagaimana membedakan antara tumbuhan monokotil dengan tumbuhan dikotil, diperhatikan tabel perbedaan antara tanaman jagung dan tanaman kacang tanah. Tanaman jagung mewakili tumbuhan monokotil dan tanaman kacang tanah mewakili tumbuhan dikotil. Diperhatikan bedanya. Pertama dimulai dari akar.
Nah, akar serabut itu seperti ini ya. Jadi dari pangkal batang itu langsung menyembur keluar ya, keluar akar, tidak ada akar utama. Berbeda dengan akar tunggang. Kalau akar tunggang itu ada akar utama, nanti dari akar utama ya, muncullah akar-akar yang lebih kecil. Selanjutnya untuk batang. Batang pada monokotil itu ruasnya jelas ya. Jadi ini ruasnya jelas. Ini dibilang ruas ya. Oke. Sementara pada dikotil itu biasanya ruasnya tidak jelas sehingga kita beranggapan bahwa tanaman dikotil itu batangnya tidak beruas-ruas. Kemudian untuk daun pada monokotil ya, itu tulang daunnya sejajar. Ini sejajar untuk monokotil ya. Oke. Ada juga yang tulang daunnya melengkung untuk monokotil. Sementara untuk tulang daun dari dikotil itu menyirip. Ini dibilang menyirip. Nah. Oke. Kemudian ada juga tulang daun untuk tanaman dikotil ya, itu menjari. Kemudian untuk biji diperhatikan, di biji tadi memiliki satu keping lembaga. Nah, ini maksudnya satu keping lembaga. Jadi pada awal tumbuh tanaman monokotil ya, pada saat masih dalam tahap kecambah, itu akan terlihat ini tumbuh ke atas ya. Oke, tanpa terbelah ya, tidak terbelah. Berbeda dengan tanaman kacang tanah atau tanaman dikotil yang lainnya, pada awal pertumbuhan itu keping lembaganya terbelah menjadi 2. Selanjutnya untuk bunga. Bunga pada umumnya untuk tumbuhan monokotil itu kelipatan 3. Nah, ini maksudnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 itu adalah kelipatan dari 3. Untuk tumbuhan dikotil itu kelipatan 4 atau 5. Jadi bagian bunganya kelipatan 4 atau 5. Ini kalau dihitung ada 10 ya. Ada 10. Jadi kelipatan dari 5. Nah, inilah jelas membedakan antara tanaman jagung dengan tanaman kacang tanah. Jadi, tanaman yang ada di sekitar Anda bisa membedakan mana yang termasuk monokotil dan yang mana yang termasuk dikotil dengan memperhatikan ciri yang terdapat pada tabel ini. Sekian pembelajaran kita. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.